Ya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, sebab ada Tuhan yang luar biasa yang sudah menuntun kita di tahun yang lalu sampai kita berada di tahun yang baru ini ya. Semuanya adalah oleh karena pertolongan Tuhan. Mungkin di antara kita banyak yang punya banyak pergumulan dan masalah. Tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan masih pegang kendali. Dia masih sanggup melakukan mujizatnya bagi kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua Dia dapat lakukan. Haleluya. Amin. Mari kita mengawali ibadah kita ini dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia sangat baik. Kita tetap mau berkata bahwa Tuhan dari dahulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, kasih setianya tidak pernah berubah bagi kita. Sebelum kita mulai, mari kita angkat doa kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami boleh di ibadah ketiga ini Tuhan, kami masih dapat ya Tuhan diberikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami yang mau kami angkat kiranya boleh menyenangkan hatimu Bapa. Dan turunlah Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, penuhi kami, urapi kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang tidak ada apa-apanya. Pakai kami Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengangkat Tuhan suara kami kepadamu. Bila kami Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Hati kita kepada Tuhan, kita angkat pengucapan syukur kita kepada Dia.
kasih Tuhan bagimu. Kami mengucapkan syukur kepada namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpuji. Jemaat saja katakan segala puji syukur. Katakan dengan suara hatimu yang terdalam, segala puji hanya bagimu Tuhan Yesus, hanya bagimu. Oh Jesus, semuanya hanya bagi namamu, dan namamu disenangkan. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, katakan segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan bagimu. Oleh sebab itu kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau tetap memuji namamu Tuhan. Mengawali tahun ini Tuhan, kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Sebab kami sudah menang, kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Dan kami siap Tuhan menyembahmu, meninggikan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Sebelumnya boleh sapa kiri, kanan, depan, belakang. Kita katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus baik. Haleluya, selamat tahun baru. Tuhan Yesus baik ya. Boleh sama-sama dengan saya katakan Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Yes, kita mau bersyukur bagi Tuhan kita. Sebab Dia baik untuk selama-lamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian.
puji syukur hanya bagimu. Hey. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Shalom. Selamat tahun baru bagi kita semua. Kita persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum terima amplop persembahan, nanti para penata layan bisa melayani. Sudah semua? Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, di ibadah yang ketiga. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan ada di rumah-Mu ya Tuhan. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021. Dan kami sudah memasuki di tanggal 2 Januari 2022. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh datang beribadah, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan mengalami penyertaan-Mu di tahun 2022 ini.
Tuhan, terima kasih Engkau telah meluputkan kami dari segala sakit penyakit, segala wabah virus apapun Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu, terima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Tuhan, sebentar kalau kami memberi persembahan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan ketika kami memberi kepadamu Bapa, kami tidak akan pernah berkekurangan Tuhan. Itulah janji firman Tuhan bagi setiap kami Bapa. Kami percaya setiap usaha pekerjaan bisnis kami, keluarga kami, istri, anak-anak kami, suami kami Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Segala hormat, segala pujian, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita satu ada satu. Haleluya. Biarlah kiranya Tuhan yang membalaskan berlipat-lipat kali ganda lewat usaha dan pekerjaan kita. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan sejenak pengumuman GBI Bethlehem Flash News sepekan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Kristus. Selamat tahun baru, semangat dalam menjalani aktivitas kita. Jangan takut dan tetap antusias di dalam. Berikut info Bethlehem sepekan. Mari kita saksikan bersama. Pada hari Minggu 9 Januari 2022, semua sesi ibadah pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 11 siang, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Andris Yosua. Praise and worship semua ibadah akan dilayani oleh worship leader Quincy. Pendaftaran ibadah bisa daftar melalui grup WhatsApp gereja yang sudah ada. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak di usia sekolah minggu, mari ajak anak Anda untuk mengikuti ibadah virtual sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30. Ayo anak-anak bergembira dan memuji Tuhan bersama. Berikut info persepuluhan GBI Bethlehem Grand Forest. Bagi Bapak Ibu, saudara dan saudari yang
persepuluhan via transfer dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar ini. Demikianlah info Bethlehem sepekan. Sehat selalu untuk kita semua. Dukung terus program gereja kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Dan untuk pengumuman terakhir, mungkin adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di ibadah kita? Yang mungkin baru pertama kali hadir di gereja ini ada? Boleh angkat tangannya? Gak ada ya, berarti kita semua adalah jemaat-jemaat yang setia, yang siap untuk diberkati Tuhan, amin. Kita siap untuk diberkati firman. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapak, kalau kami diberi kesempatan Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Dan kami akan mau siap mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Urapi nyatakan Tuhan, bukakan ya Tuhan kepada kami apa yang tidak bisa dunia berikan. Pakai urapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah ini. Kami bisa ada di tahun 2020 anugerah-Mu. Mari naikkan syukur-Mu dan terima kasih kepada Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. Katakan terima kasih kepada Dia. Semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Tuhan baik. Sungguh Tuhan
mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh anugerah dan kasih setia Tuhan, sampai hari ini kami ada. Terima kasih buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Meskipun di bumi ini sedang ada pandemi, namun kasih Tuhan terus kami rasakan. Kebaikan dan kemurahan Tuhan terus nyata bagi kami. Biarlah pemeliharaan-Mu terus terjadi pada kami, sampai kami bisa melewati pandemi ini. Banyak halang rintang, banyak hal-hal yang harus kami hadapi, namun kasih Tuhan yang membuat kami kuat sampai hari. Terima kasih Bapa di surga. Oh, berkati kami dalam beberapa waktu ke depan. Kami ingin dengar firman-Mu. Tuhan, sampaikan sabda-Mu, nyatakan isi hati-Mu, supaya kami mengerti, dikuatkan kami, diteguhkan kami, ditegur, dididik, diajar, dijadikan kami lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Oleh karena itu kami bersyukur, dalam nama-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Saya menyapa yang di rumah dulu, shalom. Yang di rumah shalom, tetap semangat saudara-saudara ya. Yang mungkin juga lagi online, lagi berlibur, dimanapun berada, tapi tetap ibadah, shalom. Tuhan memberkati ya. Tetap semangat, tetap terapkan protokol kesehatan ya. Terima kasih juga buat kita yang ada di tempat ini. Saya percaya Tuhan itu baik kepada kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, pandemi belum berlalu ya. Masker harus kita pakai terus supaya kita tetap sehat, melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, supaya kita sama-sama baik dan diberkati. Itu saja yang saya sampaikan, Tuhan memberkati. Baik, minta slide khotbah saya ditampilkan Bapak Ibu Saudara. Cepat saja slide-nya ditampilkan. Iya, sepanjang bulan ini kita akan bicara tentang Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi hidup kita. Saudara-saudara, kalau bicara tentang Tuhan Yesus, ya sudah bicara Yesus ya, pribadinya. Gembala artinya dia yang memimpin, dia yang menuntun, dia yang menyertai kehidupan. Hidupku adalah pribadi kita. Jadi sepanjang bulan ini kita akan membahas tentang Yesus sebagai gembala yang mengembalakan hidupku secara pribadi ya. Bisa dibawa ke keluarga, bisa. Yesus yang mengembalakan keluargaku gitu. Tetapi intinya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar dari sebuah kitab Mazmur, di mana ini merupakan pengalaman nyata daripada Daud. Betapa Daud itu sangat yakin tentang Tuhan sebagai gembalanya. Maka Mazmur pasal 23 ini adalah tulisan Daud sendiri. Walaupun Daud sebagai raja, tapi dia tetap yakin akan pemeliharaan dan pengembalaan Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, mari kita baca dulu Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 3. Ya, inilah yang kita nanti akan pahamin dan kita melihat bagaimana keyakinan Daud terhadap pengembalaan Yesus dalam hidupnya secara pribadi. Mari sama-sama kita baca dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 3, mulai dari kata Tuhan. Nanti Bapak Ibu Saudara yang di rumah pun bisa dimanapun berada tetap baca mulai dari kata Tuhan. Kita yang ada di tempat ini pun sama-sama kita baca mulai dari kata Tuhan. Oke, sama-sama kita baca 2, 3, mulai. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Baik, saya akan baca ulang sekali lagi begini. Tuhan adalah gembalaku. Kataku mengacu kepada pribadi. Ini bicara tentang Daud. Takkan kekurangan aku. Ini akibatnya. Lalu ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang berumput hijau. Padang itu bicara luas, yang berumput hijau itu artinya saudara-saudara makanan domba. Saudara-saudara yang sangat banyak. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau kita baca Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 3, betapa banyak yang dikerjakan Tuhan terhadap kehidupan Daud.
Saudara, kalimat itu, ia membimbing aku, ia menyegarkan jiwa, ia menuntun aku, apalagi itu banyak sekali yang dikatakan. Dari bacaan kita ini saya menangkap bahwa keyakinan Daud terhadap Tuhan sebagai gembala itu sangat kuat. Karena saking kuatnya keyakinannya saudara-saudara, maka dia pun melihat ada banyak hal yang Tuhan perbuat dan di Daud terima sendiri. Apa itu gembala? Sederhana saja saya memberikan pemahaman supaya kita dapat mengerti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diungkapkan bahwa gembala adalah penjaga atau pemelihara ternak. Iya. Saya juga nggak tahu kenapa gembala selalu dikaitkan dengan domba. Nggak dikaitkan dengan ayam, bebek gitu ya. Saya juga nggak ngerti itu saudara-saudara. Belum itu gembala bebek, gembala ayam. Tapi maksud saya ya it's okay lah. Kita hari ini bicara domba dan gembala. Dalam konteks hari ini Yesus sebagai gembalanya, Daud sebagai dombanya kan gitu. Yang perlu kita pahami juga, kita bisa aplikasikan ke diri kita. Nanti Tuhan sebagai gembalanya, kita yang menjadi domba-dombanya, amin. Supaya kita bisa memahami. Gembala juga berarti penjaga orang banyak. Jadi kalau dari pemaparan arti kata gembala ini, Bapak Ibu Saudara, jelas sekali bahwa gembala itu sangat menjaga dan melindungi apa yang dia jaga. Gitu. Kalau gembala domba, dia sangat melindungi dan menjaga domba-dombanya. Itu sebabnya Daud begitu yakin, saudara-saudara. Sama harusnya kita pun begitu yakin terhadap pengembalaan Yesus dalam diri kita. Nah, pengembalaan Tuhan tidak semata-mata berorientasi hanya sekedar bicara tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani saja. Pengembalaan Tuhan itu adalah pengembalaan yang perfect, yang lengkap, seutuhnya. Artinya di dalamnya kita terpelihara secara jasmani, kita juga terpelihara secara rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah membaca pasal ayat 1, ayat 2, ayat 3, itu terlihat sekali betapa untungnya, betapa nikmatnya, betapa enaknya kita digembalakan oleh Tuhan seperti Daud. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, pada ayat yang pertama, Daud bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau kita melihat ayat ini, sedikit saya bermain kata, kalau dia kekurangan, berarti gembalanya bukan Tuhan. Gitu loh kira-kira. Tetapi Daud dengan jelas berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ini sebuah pengakuan secara pribadi dari Daud atas kepercayaannya terhadap Tuhan tentang pemeliharaan kehidupan. Nah, tadi saya sudah jelaskan gembala. Bapak Ibu, saya waktu SD, saya teringat atas satu istilah atau sebutan di sekolah. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah ya, yang di rumah juga mungkin pernah. Namanya istilah Tut Uri Handayani. Bukan Andayani saja, Tut Uri Andayani. Tut Uri Andayani itu, saudara-saudara, satu istilah yang diberikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara atau Dewantoro ya. Dewantara atau Dewantoro nih? Hah? Jelas dong, nama orang nggak bisa dua gitu loh. Dewantara atau Dewantoro? Dewantara ya Pak. Kalau Dewantoro itu orang kita Jawa ya. Iya, Dewantara yang menyatakan Tut Uri Andayani. Jadi dia memberikan arti dalam Tut Uri Andayani itu ada 3. 1, kalau pendidik itu ada di depan, maka pendidik itu akan menjadi pemimpin bagi murid-muridnya. Kalau pendidik itu ada di depan, pendidik itu menjadi teladan bagi murid-muridnya. Yang kedua, kalau pendidik itu ada di tengah, pendidik itu akan memberikan ide-ide kepadanya dan mengerti tentang situasi orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, kalau pendidik itu ada di belakang, maka pendidik itu akan memberikan dorongan, support atau motivasi. Jadi dari kata ini saya mengerti pendidik saja saudara-saudara memberikan pengaruh,
mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, pengaruhnya semuanya positif. Bukankah Tuhan kita adalah gembala yang baik? Tentu akan jauh lebih banyak yang Dia berikan kepada kita. Hari ini kita pun punya hal yang sama, yang saya bisa kutip, saudara-saudara, saya bisa terapkan dan saya sharekan kepada Bapak Ibu, di mana dia menggambarkan gembala yang memimpin domba-domba. Memang menjadi persoalan bagi banyak orang. Gembala kadang, masa gembala di belakang, masa gembala di tengah, masa gembala harus di depan. Itu persoalan. Tetapi bagi saya tidak ada persoalan. Mau gembalanya di depan, mau dia di belakang, mau dia di tengah, tapi dia tetap mengembala. Nah, kalau dia gembala di depan, dia adalah gembala yang memimpin. Siapa yang dipimpin? Tentu domba-domba. Setuju? Nah, domba-domba yang dipimpin, saudara-saudara, supaya apa? Supaya pergi ke tempat yang dimana tempat makanan yang lebih baik, yang lebih segar, yang lebih bagus, yang lebih berguna bagi domba-dombanya. Maka kalau domba yang mau dipimpin, itulah kalimat yang berkata, Tuhan yang mencukupkan. Dan dengan kata lain, tidak akan kekurangan. Sisi lain, kalau seperti kata Tuturi Andayani tadi saya, kalau bicara tentang gembala, itu ada di tengah. Menggambarkan dia hadir untuk memahami, mengerti kepribadian situasi yang sedang terjadi pada kita. Memahami keunikan domba-dombanya. Ini domba ya, kalau terlambat makan suka nanduk. Ini domba suka isengin temen. Itu dia tahu itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia ada di tengah-tengah, ada hadir dalam komunitas, jadi dia mengerti sifatnya. Demikian juga kalau gembala yang kita artikan seperti Tuturi Andayani itu adalah kalau di belakang, saudara-saudara, dia memberikan support, dukungan. Sekaligus memperhatikan ada domba yang tersesat di belakang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jauh lebih penting kita tidak mempersoalkan posisi gembala ini. Jauh lebih penting bagi kita, mari kita jadikan Yesus sebagai gembala dan hidup kita sebagai domba yang akan terus digembalakan Tuhan. Nah, jikalau pemahaman kita seperti itu dan Yesus sudah menjadi gembala kita, mari kita mulai lihat apa yang terjadi. Daud bilang, takkan kekurangan aku. Kata takkan kekurangan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti tercukupkan, terpelihara, tersedia. Tuhan tidak berkewajiban menjawab doa kita seperti yang kita mau. Tapi Tuhan berkewajiban mencukupkan kebutuhan daripada domba-dombanya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menumbuhkan pohon. Sebut saja pohon yang tumbuh itu pohon beringin. Lalu ketika pohon beringin besar, maka ada buahnya bulat-bulat, betul? Itu buah itu dibuat itu Tuhan untuk apa, saudara-saudara? Apa untuk mengotori? Bukan. Supaya ada makanan burung dan burung. Menjadi pertanyaan saya kepada kita, apakah pohon yang datang mengampirin burung atau burung yang ngambil makanan di pohon? Jelas jawabnya, jangan burung aja. Pasti burung yang datang ke pohon mengambil makanan. Artinya begini, bahwa sebenarnya berkat itu Tuhan sudah sediakan, kita yang mengambil. Kita mengambil berkat itu bisa melalui bekerja, kita mengambil berkat itu bisa melalui berdagang, kita mengambil berkat itu bisa melalui bisnis. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini jelas. Kita tidak boleh pasif, walaupun ada berkat di sekitar kita, kita ambil gitu loh. Tuhan tuh sangat tegas loh, sangat keras. Apa kata Tuhan kerasnya? Orang tidak bekerja, itu ibu-ibu kencang benar. Itu yang mana orang? Yang mana itu orangnya? Oh, Ibu Mil ya? Oh,
Tapi bapaknya kerja kan? Kerja. Maksudnya itu saudara-saudara tegas gitu loh. Dalam persoalan ini Daud punya pengalaman. Kayaknya Daud ini mengadakan survei. Dia bilang begini, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Artinya dari perjalanan hidupnya muda sampai dia tua. Daud bilang begini, saudara-saudara, tidak pernah kulihat orang benar ditinggal atau anak cucunya meminta-minta. Secara kalimat jelas Daud ini memberikan perhatian serius kepada orang-orang percaya. Amin. Bukankah Alkitab berkata singa-singa muda boleh kelaparan? Saudara tahu singa muda? Singa muda adalah tenaganya begitu kuat, larinya begitu kencang, tangkas dalam berburu, sehebat itu dia singa ini, tapi masih bisa kelaparan. Namun anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, tidak akan kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, paham maksudnya ini? Tuhan sudah siapkan berkat itu di bumi. Tinggal kita ngambil. Ya kerjalah bos. Jangan nyantai gitu loh. Udah nggak kerja, makan mau enak. Bangun tidur kopi. Siang kopi. Malam kopi. Kalau makan maunya sayur asem. Ikan asin. Kasih aja itu saudara-saudara. Maunya enak, nggak bisa. Meskipun kita punya status sebagai anak Tuhan, harusnya kita juga bekerja gitu loh. Ambil berkat itu, petik berkat itu, pergi ngambilnya. Supaya apa? Kalau burung ini pergi memetik di pohon beringin, diambil, lalu dikasihlah kepada anaknya. Maka anak cucu orang percaya pun tidak kekurangan. Coba lihat kiri kanan, saya tahu siapa itu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Daud ini sudah mengadakan penelitian, survei yang dilakukan. Dari usianya muda, taruhlah usia muda berapa sih? Belasan tahun memang Daud punya pengalaman banyak dengan Tuhan. Sampai dia tua. Saudara-saudara, itu ada perhatian yang dilihat, kok orang anak cucu orang percaya kok hebat ya. Dipelihara Tuhan gitu, nggak kekurangan. Iya, itu pengalaman Daud. Bapak Ibu Saudara, ini firman kebenaran, bukan bohong-bohong, bukan ecek-ecek. Itu sebabnya, sebagai orang tua saya berpesan, jadikan diri kita sebagai orang benar. Bukan sekedar mengenal, bukan sekedar mengaku, tapi menjadi orang benar. Supaya apa? Kalau kita menjadi orang benar, maka anak cucu kita, keturunan kita akan terus diberkati Tuhan. Itu yang penting bagi kita. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau berkata, saya pribadi, kita harusnya bersama juga. Tidak usah ragu tentang pemeliharaan Tuhan. Dia pasti akan mencukupkan. Kita pun akan berkata, takkan kekurangan aku. Paham? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua bilang begini. Mazmur pasal 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau bicara rumput dan bicara air, memang itu kebutuhan utama domba. Domba makanannya saudara-saudara rumput. Minumannya air. Saudara-saudara, kenapa harus kata rumput yang hijau? Ada rumput yang nggak hijau? Ada. Tapi bukan rumput tetangga lebih hijau, bukan. Maksud saya ada rumput yang tidak hijau, ada. Ada rumput plastik, ada. Tapi Tuhan menulis rumput yang hijau. Air yang tenang. Kenapa harus air yang tenang? Nggak mungkin domba itu minum saudara-saudara kalau disiram begitu. Atau nada air hujan begini, nggak mungkin. Tapi maksudnya begini, Tuhan kalau memberi kepada kita, Dia memberi yang terbaik dan berkualitas. Rumput hijau di sini bukan berbicara sekedar warna.
Tuhan memberi berkat bukan sekedar berkat diberinya, tetapi kepada pengertian kalau hijau itu melambangkan yang terbaik. Hijau itu melambangkan kesegaran. Hijau itu melambangkan rumput yang sehat. Kalau Tuhan memberkati kita, pasti kasih yang terbaik, kasih yang segar, kasih yang sehat. Saudara mau nggak makan makanan yang basi? Halo? Dikit aja deh basinya. Bau dikit deh, nggak usah basi. Nggak juga. Tuhan juga nggak mau ngasih gitu. Pasti dia ngasih yang terbaik. Ya, saya pernah punya pengalaman. Entah kenapa saudara-saudara saya sempatlah punya pengalaman melihara kambing. Tuh, saya diberkati satu biang kambing. Kalau beranak kambing itu 3-4 saudara-saudara. Wah, itu luar biasa. Jadi sempat saya punya itu kambing. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam pandemi ini banyak mengalami kesusahan, banyak yang nangis, banyak yang mungkin bisa saya katakan menderita. Lalu ketika dalam kesulitan-kesulitan seperti itu, apakah Tuhan langsung menjawab doa kita? Meskipun kita berurai dengan air mata. Tidak. Tuhan tidak jawab. Tapi Tuhan akan menjawab. Kalau sudah kairosnya, sudah waktunya, Tuhan menjawab. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang segar, yang terbaik, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau bicara kebutuhan, Tuhan saya sudah bilang tadi, Tuhan sudah siapkan berkat, kita yang ngambil melalui pekerja dagang lain sebagainya, disitulah kebutuhan kita terpenuhi oleh Tuhan. Dan Tuhan memberi yang terbaik. Tuhan tidak berkewajiban memenuhi keinginan kita. Wanita-wanita cukuplah punya sepatu 2 atau 3, nggak usah 17. Itu kan butuh tempat, butuh rak, butuh lain lagi, butuh perawatan, saudara-saudara. Itu kebutuhan atau keinginan? 3 itu tahu ngerti nggak 3 sepatu? 1 buat kerja, 1 buat ke gereja, 1 buat kondangan. Udah cukup kan? Kalau nanti dibalik lagi aja, buat kerja, buat gereja, buat kondangan, udah cukup itu aja dibalik-balik. Ngapain punya sepatu 17? Bukan nggak salah, saya nggak bilang nggak boleh. Tapi maksud saya itu hanya keinginan mata, saudara-saudara. Keinginan mata kita membawa kita pada keinginan-keinginan. Tetapi pesan saya satu, Tuhan yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan. Kalau Daud berkata pada ayat 1 tak akan kekurangan, pada ayat 2 Daud menjelaskan dia mendapat yang terbaik dari Tuhan. Sesuatu yang terbaik itu dari Tuhan. Dan kalau Tuhan memberi, pasti yang terbaik. Dan yang berguna bagi kita pada saat itu. Oke? Itu yang kedua. Paham? Paham. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Karena ini 3 ayat, tidak panjang-panjang. Mazmur pasal 23 ayat ketiga. Dituliskan di sini, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Apa yang didapat Daud pada ayat ketiga adalah mendapatkan kesegaran jiwa. Kalau saya temukan ada terjemahan lain, di sini dituliskan dapat pemulihan jiwa. Bapak Ibu Saudara, kalau pada ayat 1 takkan kekurangan aku, ayat 2 bicara Tuhan memberi yang terbaik, dan ayat ketiga bicara tentang jiwa. Tuhan tidak hanya semata-mata peduli kepada makan minum kita, tapi jiwa kita pun, rohani kita pun dia peduli. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau engkau punya masalah, punya beban, kalau engkau sedih, nangis itu boleh nangis. Boleh nangis, boleh. Nangis itu manusiawi. Yang nggak boleh itu nangis datang ke kondangan mantan. Nah itu nggak boleh nangis. Itu percuma, ngapain kita nangis di situ? Udah terlambat kita karena ya jalur kuning sudah, ya Pak Ruben, ya jalur kuning sudah melengkung. Kita nggak bisa ke situ. Tetapi yang saya maksud adalah jiwa kita disegarkan Tuhan. Dan kalau kita disegarkan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu contoh orang yang mengalami penyegaran jiwa.
Ayat 3 berkata, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di sini Tuhan menyatakan secara langsung bahwa dia tidak akan membiarkan jiwa kita gersang dan kering. Amin. Dia peduli kepada jiwa kita. Makanya ada Roh Kudus sebagai parakletos, sebagai penghibur dalam diri kita. Kalau jiwa kita gersang, jiwa kita kering, bertanyalah, apakah ada Tuhan dalam hidupku? Satu kali ada perjumpaan Tuhan dengan wanita Samaria. Ini mengacu kepada Injil Yohanes pasal 4. Wanita Samaria ini bertemu dengan Tuhan di sumur pada siang hari. Karena kehidupan status sosialnya kurang baik. Saya tidak bicara lebih kasar, tapi bicara status sosial lah, ya kan? Karena sosialnya yang kurang baik, saudara-saudara, sampai akhirnya terjadi pembicarapan dialog antara Tuhan dengan wanita Samaria itu. Ketika bercakap-cakap, saudara-saudara, mengilustrasikan tentang air sumur, sampailah kepada percakapan yang terpenting. Tuhan bilang begini, jika engkau minum air yang kuberikan, maka engkau tidak akan haus lagi. Tapi kalau kau minum air itu, engkau akan haus lagi. Tapi kalau air yang aku berikan, engkau tidak akan haus lagi. Kalau Tuhan sudah menyegarkan jiwa kita, maka tidak ada yang gersang dan kering. Akibat apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ketika terjadi pemulihan, yang saya bilang ada terjemahan, terjadi pemulihan. Wanita Samaria yang tadi hidup dengan status sosial yang tidak baik, berubah, berbalik, saudara-saudara, sampai akhirnya dia bercerita ke kota-kota, dia bersaksi, dia menyampaikan kabar bahwa ada Tuhan yang memberikan air hidup kepadanya. Sehingga banyak orang mendengar kabar baik dan berita Injil. Kalau Tuhan sudah menyegarkan jiwa kita, kita akan menjadi orang yang semangat dan luar biasa. Kita akan menjadi orang yang antusias. Kita akan menjadi orang yang menyala-nyala. Bahasa kerennya, kita akan menjadi on fire. Kita akan menjadi sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan datang untuk menyediakan, menyegarkan jiwa kita. Pada saudara-saudara yang hari ini, hanya satu pesan dari ketiga ayat ini. Jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup. Maka apa yang dialami Daud, kita pun bisa mengalami. Tak berkekurangan aku, takkan kekurangan aku. Yang kedua, pemberian Tuhan selalu the best, nilai yang terbaik, nilai yang dibutuhkan, dan yang diberikan Tuhan selalu berguna bagi kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, jiwa kita, roh kita, spirit kita akan disegarkan. Dan kalau kita disegarkan, kalau saya aplikasikan ke gereja, orang yang disegarkan, dia akan semangat dalam melayani, dalam memberitakan Injil, dalam bersaksi. 3 hal yang didapat oleh Daud, kiranya 3 hal ini pun bisa kita dapat kalau kita mau digembalakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak, Bapak Ibu Saudara. Silakan pemain musik ambil posisi. Hari ini Tuhan, masih awal, baru pada hari kedua. Masih terlalu panjang, masih ada 51 minggu yang harus kami lalui untuk menutup tahun ini. Masih ada 363 hari yang harus kami lalui untuk sampai ke angka 365. Dalam perjalanan yang panjang kami buta dan kami tidak tahu. Tetapi kami bersyukur ada Tuhan yang menuntun langkah kami. Ada Tuhan yang mengembalakan kami. Ada Tuhan yang membawa kami pada jalan-jalan yang benar. Dan dalam jalan-jalan yang benar itulah kami pun tidak tersesat. Begitu kuat keyakinan Daud kepada Engkau, begitu juga kiranya keyakinan kami kepada Tuhan yang sama. Begitu baiknya Tuhan memberi yang terbaik, begitu juga yang kelak nanti kami akan terima, karena kami menerima dari Tuhan yang sama.
jiwa kami tidak lagi kering dan gersang, melainkan sudah. Terima kasih. Mari, lewat lagu ini kita naikkan satu pujian sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Sementara musik mengalunkan nada-nada indah, Bapak Ibu Saudara, pujian ini mengingatkan kita, sekalipun ada bayang-bayang maut yang begitu menakutkan, namun kita tetap terus bisa berjalan. Karena kita dituntun gembala yang baik, gembala agung kita, Tuhan Yesus, yang memberikan nyawanya, yang menjagai kita, yang melindungi kita senantiasa. Itu sebabnya, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau digembalakan oleh Tuhan, relakan hatimu, relakan hidupmu, maka kita akan mengalami, kita akan menerima seperti apa yang ditulis dalam Mazmur pasal 23 ayat 1-3. Takkan kekurangan. Itu yang memang kita harapkan dalam hidup ini. Selalu mendapat yang terbaik dari Tuhan. Memang itulah caranya Tuhan memberkati umat-umat. Dia tidak hanya peduli masalah makan minum kita, tapi jiwa kita Dia segarkan, sehingga membuat kita makin semangat, makin sukacita, makin luar biasa. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan
Lewat pujian kami menyatakan iman kami. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan. Pada semua umat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun ada di luar atau dimanapun sedang live stream, mari siapkan perjamuan. Perjamuan ini mengingatkan kita persekutuan kita dengan Kristus. Sebelum kita makan roti dan minum anggur, ada lebih baik masing-masing orang menghadap Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, supaya kita diperkenankan untuk makan roti dan minum anggur itu, sehingga roti dan anggur ini menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk, mendatangkan kesembuhan dan bukan sakit penyakit. Kami mohon pengampunan kepadamu ya Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kami, supaya anugerah dan berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kami makan roti, kami minum anggur, kami diberkati. Kami juga mengalami mukjizat Tuhan dalam perjamuan. Dan kami percaya anugerah-Mu sungguh luar biasa kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Isra akan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita siapkan anggur perjamuan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita. Mari setiap kita menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Katakan, Bapa terima kasih buat banyak hal yang kau perbuat dalam hidup ini. Kami mengucapkan syukur. Kami berterima kasih, Tuhan yang baik, Tuhan yang baik. Kau yang menyediakan hidangan bagi kami, Kau yang menyegarkan jiwa kami. Kami bersyukur. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Sebelum kita menutup ibadah ini, sebelum saudara-saudara meninggalkan ruangan ini, mari sama-sama katakan isi hatimu kepada Tuhan sebagai bukti kerinduan hidup kita
digembalakan Tuhan. Katakan sama-sama. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyertakan jiwaku, Dia menuntun ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku berjalan dalam lembah kegelapan. Kami menyatakan pengakuan iman kami lewat pujian. Sungguh Tuhan baik pada kami. Ini hidup kami, gembalakan kami. Kami siap, kami mau, kami rela. Seluruh keluarga besar GBI Bethlehem Grand Forest dimanapun berada, kuserahkan dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami senantiasa dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dari segala kejahatan, bahkan dari segala penyakit sampah. Tuhan kiranya melindungi dan menjaga kami. Jika ada di antara kami sakit, sembuhkan kami. Jika di antara kami lemah, kuatkan kami. Jika ada di antara kami putus asa, beri kami semangat dan pengharapan. Jika ada di antara kami kekurangan, cukupkan kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau gembala yang baik. Orang-orang bekerja diberkati pekerjaannya. Orang-orang dagang diberkati dagangannya. Orang-orang usaha bisnis diberkati usaha bisnis. Apapun profesi kami yang berkenan di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati. Kami menyerahkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pulihkan negeri kami Tuhan. Dari segala bencana alam yang baru saja terjadi di negeri kami, Tuhan pulihkan. Orang-orang yang mengalami, Tuhan pulihkan mereka. Orang-orang yang kehilangan harta bendanya, Tuhan berkati mereka. Orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya, Tuhan hiburkan mereka. Pulihkan negeri kami juga dari COVID-19. Pulihkan ekonomi bangsa kami supaya makin hari makin baik. Berkati seluruh pejabat negeri, berkati seluruh menteri, berkati Bapak Presiden kami, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati para tim medis yang berjuang menangani COVID-19, supaya semua mereka sehat. Dengan tubuh yang sehat, mereka bisa bekerja dengan maksimal. Kami percaya Indonesia. Kami mau juga Indonesia penuh damai. Itu sebabnya curahkan damai-Mu atas negeri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Para saleh-saleh Tuhan yang mengasihi Tuhan, dimanapun Engkau berada hari ini, angkatlah kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah ya Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan berkat itu. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera datangnya dari Roh Kudus, dilimpahkan atas kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua.
Haleluya. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Dengan penuh pujian,